Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama Selvi Gibran Rakabuming berkunjung ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Gibran dan rombongan menggunakan pesawat khusus kepresidenan dari Pangkalan Udara TNI AO, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 30 Desember tahun 2025 pada jam 9.50 WIB. Wapres beserta rombongan tiba di Bandara Internasional Nusantara IKN pada pukul 13 WITA dengan disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN, Basuki Hadimuljono, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, Pangdam Mulawarman Maijen TNI, Krido Pramono, dan Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro. Selanjutnya, Wapres meninjau sejumlah titik strategis, antara lain Masjid Negara IKN, Plaza Kerukunan, proyek pembangunan Gereja Basilika IKN, serta kawasan pembangunan Istana Wakil Presiden RI. Melalui kunjungan ini, Wapres menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta mencerminkan semangat kebinekaan dan kerukunan antarumat beragama. Otorita Ibu Kota Nusantara mencatat telah menerima komitmen investasi hingga Rp225,02 triliun sepanjang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Otorita Ibu Kota Nusantara mencatat telah menerima komitmen investasi hingga Rp225,02 triliun sepanjang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, komitmen investasi tersebut berasal dari investasi swasta murni dan skema KPBU. Otorita Ibu Kota Nusantara mencatat telah menerima komitmen investasi hingga Rp225,02 triliun sepanjang 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Komitmen investasi tersebut berasal dari investasi swasta murni sebesar Rp66,3 triliun dan Rp158,72 triliun melalui skema KPBU untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN. Dalam keterangan resminya, Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono menyebut komitmen investasi ini menunjukkan stabilitas ekonomi nasional yang terus tumbuh. Basuki memastikan saat ini penggunaan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur. Komitmen dan arahan Presiden menjadi pegangan bagi seluruh jajaran otorita IKN untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Pemerintah di tahun 2026 akan meneruskan sejumlah kesinambungan program prioritas nasional. Ya, salah satu yang menjadi fokus pemerintah yakni kesinambungan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam termasuk kewajiban eksportir menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa seluruh kementerian telah menyampaikan laporan mengenai program unggulan masing-masing dan akan terus memantau pelaksananya hingga akhir tahun. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Salah satu fokus pemerintah di tahun depan yakni penyempurnaan evaluasi mengenai devisa hasil ekspor atau DHE. Dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana, Menko Erlangga menegaskan 90% eksportir siap menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri, di mana kepatuhan eksportir untuk menempatkan DHE di dalam negeri telah mencapai 90%. Realisasinya compliance-nya sudah sekitar 90%. Itu kita akan evaluasi teknis detailnya lagi. Ya. Apanya? 90% dari yang seluruh ekspor yang SDA. Sebelumnya sejak Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA di dalam negeri. Melalui peraturan ini, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100% DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di Bank Nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengaku kebijakan penempatan devisa hasil ekspor selama ini tak mampu memperkuat cadangan devisa Indonesia. Permasalahan inilah yang kemudian membuat Presiden Prabowo Subianto beberapa hari terakhir meminta jajaran menterinya untuk segera mengevaluasi ketentuan DHE. Destri mengungkapkan bahwa kebijakan wajib parkir dolar hasil ekspor di dalam negeri itu telah dipenuhi secara baik oleh para eksportir. Tingkat kepatuhan mencapai 95%. Yang menjadi persoalan ialah penambahan likuiditas falas itu tidak serta-merta meningkatkan cadangan devisa karena falas itu dipakai langsung di pasar falas domestik sebagai tambahan pasokan semata. Tingkat kepatuhan dari eksportir dalam menjalankan ataupun memenuhi PP itu cukup malah sangat tinggi ya, 95%. Jadi artinya seluruh ekspor dari ekspor dari DHSDA yang mereka terima itu masuk ke Reksus yang khusus memang untuk penempatan DHE SDA. Nah kemudian dari penempatan yang di Reksus tersebut, kalau kita lihat dari penggunaannya, memang untuk konversi itu majority. Jadi ada untuk konversi sekitar 78,2%. Jadi artinya dengan mereka melakukan konversi tentunya akan ada penambahan falas dolar dalam hal ini di pasar falas kita. Dan memang penambahan falas itu tidak langsung serta-merta akan meningkatkan cadangan devisa kita. Kenapa? Karena falas itu justru dipakai untuk menambah suplai falas. Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang proyek kereta cepat Wush akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang pada proyek kereta cepat Wush akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Erlangga tidak menjelaskan kapan dan siapa saja yang akan diundang dalam rapat khusus tersebut. Adapun hingga kini pemerintah masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian utang, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia. Namun pemerintah tetap mendorong dan antara mengambil peran utama dalam restrukturisasi utang yang bekerja sama dengan negeri tirai bambu tersebut. Sedikit Pak soal polemik utang Wush, Pak. Sempat dibahas nggak Pak polemik utang Wush? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan pembahasan Presiden? khusus untuk itu. Dengan Presiden Pak? Ya, masih. Seperti diketahui, total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga Rp121 triliun. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Widi Permana, Tim Liputan IDX Channel.